Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, tetap semangat dan selalu kurangi sambat teman-teman. Ingat, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk keadaan Bitcoin ini udah mulai recover dari pada kepala 40.000, saat ini udah berada di area 42,6 ribuan teman-teman. Dan semoga Bitcoin ini bisa kembali menyentuh di level 45.000 US dollar, karena 45.000 44.000 itu adalah area resisten yang atau area support baru lah ya, yang notabene akan menjadi sangat-sangat kuat nantinya. Nah, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk keadaan altcoin masih sama ya kan, dalam kondisi yang kurang baik-baik saja. Seperti Solana nih dari $100 turun di bawah $100, dari SRP ini dari kepala 62 atau 63 saat ini berada di area 57 ya. Dan di sini dipicu oleh ya seperti yang kita bahas tadi pagi teman-teman ya, karena memang ada rumor penolakan daripada SEC. Nah, akan tetapi teman-teman, di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik ya, walaupun harga saat ini kurang baik-baik saja teman-teman, yang dimana kalau kita lihat SHIBA juga mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 10,57% per video ini dibuat ya. Altcoin berdarah-darah, menangis meronta-ronta kawan-kawan ya. Nah, di tengah rumor kekacauan tentang SEC dan Bitcoin Spot ETF teman-teman, di mana di sini ada informasi tentang dari Bitcoin News ya. Meskipun keputusan akhir belum dibuat, sumber yang dekat dengan proses tersebut mengatakan SEC dapat mulai memberitahu penerbit tentang persetujuan tersebut pada hari Jumat, dengan perdagangan dimulai paling cepat minggu depan. Katanya seperti itu teman-teman, dan kita lihat ya, karena kalau di minggu depan memang kita sudah mendekati batas yang harus dikeluarkan oleh SEC, yaitu tanggal 10 Januari gitu teman-teman. Dan semoga saja di sini ada keputusan yang positif lah ya, seperti itu. Nah, informasi berikutnya teman-teman dari Watcher Guru teman-teman, di mana SEC menjadwalkan pertemuan hari ini dengan New York Stock Exchange atau Nasdaq dan CBO untuk menyelesaikan komentar mengenai ETF spot Bitcoin. Fox Business melaporkan. Oke. Jadi SEC ini membuat jadwal teman-teman untuk pertemuan dengan Nasdaq, CBOE dan beberapa bursa lainnya teman-teman, untuk membahas tentang Bitcoin Spot ETF, dan ini masih berada di jalurnya, katanya seperti itu ya informasinya. Jalur daripada Bitcoin Spot ETF ini masih di jalurnya ya. Dan di sini untuk rumor-rumor yang penolakan ya, kita belum bisa mengatakan itu valid 100% karena itu belum dari SEC juga gitu teman-teman. Jadi kita lihat wait and see, kita lihat ya, seperti itu. Mantap jiwa. Nah, di tengah kekacauan tentang informasi-informasi yang masih simpang siur teman-teman ya, di sini ada statement ya, ada pertanyaan, bisakah sih Mbak Inu ini menghasilkan lebih banyak jutawan di tahun 2024? Nah, ini adalah pertanyaan yang membuat kita itu semangat gitu. Apakah kita bisa jadi jutawan ya dari Shiba Inu kan, seperti itu teman-teman ya. Jangan sampai lupa teman-teman ya, bahwasanya ketika ada gorengan-gorengan yang mengakibatkan altcoin mengalami dump dadakan, mengalami penurunan yang cukup signifikan, manfaatkan momentum tersebut untuk mencari aset-aset yang menurut kalian memiliki potensial ketika memang masuk masa halving Bitcoin dan masuk persetujuan daripada Bitcoin ETF ya. Carilah aset-aset yang menurut kalian memiliki propaganda, bukan propaganda ya, memiliki potensi untuk mengalami pumping gitu teman-teman, atas kinerja daripada Bitcoin dan halving nanti gitu ya. Nah, di sini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama ya, volatilitas Shiba Inu membuat banyak investor menjadi jutawan masa awal, dan spekulasi meningkat mengenai apakah sejarah dapat terulang kembali pada tahun 2024. Nah, diluncurkan pada tahun 2020, Shiba Inu diterima oleh banyak pendukung kripto pada saat itu, dan sebagian meme coin yang dimulai Shiba Inu memberikan keuntungan yang relatif besar kepada pendukung awalnya. Nah, banyak jutawan dibuat dengan pergerakan parabola pada harga Shiba Inu pada puncak karena mencapai all time high ATH sebesar 8845 dengan Pajero di belakang koma pada bulan Oktober tahun 2021 ya. Nah, di sini meskipun nilai token telah turun dari
lebih dari 88% sentimen seputar potensi penembusan tetap tinggi ya. Pertanyaannya tetap, apakah lebih banyak jutawan yang terlihat saat Shiba Inu menavigasi perairan keruh ekosistem cryptocurrency tahun ini? Nah, jadi di sini Shiba Inu dan misi halusnya. Nah, Shiba Inu dibilang salah satu mata uang digital paling populer di dunia dengan harga saat ini ya. Saat ini kan 50 di belakang koma kepala 96 atau 98 tadi, aku agak lupa ya. Dan market cap-nya itu sekitar 6,2 miliar dolar, menempatkannya sebagai mata uang kripto terbesar ke-17. Meskipun Shiba Inu memiliki apa yang diperlukan untuk menghasilkan dukungan yang besar, Shiba Inu siap untuk dikatalisasi oleh potensi persetujuan ETF Bitcoin oleh US SEC. Nah, di sini teman-teman ya, maksudnya gini. Shiba Inu siap untuk dikatalisasikan atau dikatakan ya memiliki potensi ledakan harga ketika persetujuan ETF ini terapprove ya. Shiba Inu akan memiliki potensi mengalami pumping juga, kurang lebih secara sederhananya seperti itu. Nah, kemungkinan untuk mewujudkan misi halusnya untuk menciptakan lebih banyak jutawan paling baik dianalisa secara holistik ya. Khususnya banyak model memperkirakan bahwa Shiba Inu akan mencapai tingkat harga yang belum pernah terjadi sebelum tahun ini. Amin, semoga saja. Tingkat yang belum pernah terjadi adalah tingkat ATH-nya. Semoga saja seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, karena Shibarium menjadi tuan rumah bagi aplikasi terdesentralisasi atau dApps. Nah, jadi ini ya faktor-faktor pendorongnya, yaitu Shibarium sebagai tuan rumah untuk aplikasi terdesentralisasi atau dApps yang cenderung menarik pengguna yang aktivitasnya mungkin menimbulkan permintaan pada Shiba ya. Terus, meskipun tingkat pertumbuhannya tidak mungkin meniru lompatan besar yang tercatat pada masa-masa awal investor awal dengan jumlah besar dan pemegang baru dengan suntikan modal yang cukup besar, di Shiba Inu mungkin akan mendapatkan imbalan jutaan dolar dari taruhan Shiba mereka pada akhir tahun ini. Amin ya. Harga Shiba Inu yang relatif lebih rendah menjadikannya pilihan yang menarik bagi investor yang mencari keuntungan jangka panjang. Ingat ya teman-teman, jangka panjang, bukan untuk jangka pendek ya. Nah, jadi banyak beberapa teman-teman yang bertanya, Bang, kalau Shiba Inu untuk jangka pendek gimana Bang? Masuk enggak ya? Jadi waktu itu ada yang bertanya seperti itu, langsung saya tanyakan balik. Anda mau masuk di Shiba berapa Bang? Ya, saya simpelnya seperti itu ya. Sekitar 50 dolar sampai 100 dolar Bang ya. Kalau dengan modal segitu ya kan, jangan pernah berpikir untuk jangka pendek ya teman-teman di Shiba Inu, karena Shiba Inu ini untuk long term ya. Mungkin kalau modal kalian di 5.000 dolar ya kan, di 10.000 dolar, oke lah untuk short term masih kerasa cuannya teman-teman. Kalau untuk modal 50 sampai 100 dolar ya, mungkin kalau untuk short term ya nggak kerasa, walaupun bisa kalian dapat cuan tapi nggak kerasa gitu teman-teman cuannya ya. Alangkah baiknya menggunakan sistem seperti ini kawan ya. Kalian masuk nih 50 sampai 100 dolar ya kan. Ketika ada persentase kenaikan 50% kalian tarik dulu ya kan. 50% kalian tarik dulu. Nah, harga koreksi kalian masuk lagi. Nah, secara seiring berjalannya waktu dengan sistem konsisten kalian seperti itu teman-teman ya, kalian akan membuat berlipat-lipat ganda nilai aset kalian gitu teman-teman ya. Jadi buat kalian semua, semoga informasi ini bermanfaat teman-teman ya, dan semoga kita semua bisa jadi jutawan baru melalui Shiba Inu pada tahun 2024. Tetap disclaimer teman-teman, cryptocurrency itu kayak roller coaster, dimana dia bisa naik ribuan persen dan bisa junam ribuan persen juga. Jadi tetap semangat dan selalu kurangi sambat. Salam cuan.